Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore, Pak. Oke, ya. Selamat sore, Bisa Pak. open kamera sebentar ya. Ya, kita akan mulai. Kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silahkan teman-teman bisa open kamera sebentar. Sedikit sekali ya, ini berapa orang ini? Hanya 6 orang. Oke, Mbak Ria. Bisa open kamera dulu, Mbak Ria. Halo, Mbak Ria, di tempat kah? Halo, Mbak Ria. Selamat siang, Pak. Oke. Ya, bisa open kamera sebentar ya. Yuk kita awali dengan berdoa dulu ya. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar jelas, Pak. Yang jelas, Pak. Oke, ya. Kita berdoa dulu ya. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih dan penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami, khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini boleh berkuliah dengan kami. Kami bersyukur semuanya dalam kondisi. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang hadir atau akan segera bergabung. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati. Berikan roh hikmat Tuhan sehingga kami boleh menjalankan tugas kami masing-masing dengan baik di dalam kuliah ini, membahas tentang penelitian dan juga publikasi ilmiah reputasi. Kami yakinnya Tuhan bahwa ada dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, oke. Teman-teman, minta maaf ya untuk yang minggu kemarin memang posisi saya masih ada di sekolah di Solo dan juga dalam satu yayasan di PPKS Solo juga, sehingga harus meninggalkan pesan ya terkait dengan pelaksanaan perkuliahan di minggu lalu. Dan hari ini nanti saya akan awali dulu ya untuk melihat RPS kita, baru nanti kita akan sama-sama mengerjakan begitu ya, mengerjakan dan juga berdiskusi terkait dengan apa yang nantinya cocok ya, cocok dengan tugas akhir teman-teman ya, khususnya untuk menyelesaikan studi di S2 Pendidikan Dasar. Ya, baik teman-teman, kalau kita melihat di sini, sudah terlihat kah? Sudah ya, untuk Ya, RPS kita sudah terlihat ya. ya, Pak. Oke, sudah terlihat dan saya sudah siapkan begini teman-teman ya, ada di Evelyn ya, meskipun belum begitu rapi seperti yang studi dan inovasi kemarin, ini saya akan coba lengkapi begitu ya, karena ini sebagai mata kuliah awal, ya, saya ampu nanti saya akan desain sesuai dengan tujuan kita dan juga seperti yang ada di studi dan inovasi, sehingga akan memudahkan teman-teman untuk melihat proses ya belajarnya meskipun dalam kondisi daring begitu teman-teman bisa melakukan dengan baik. Oke teman-teman, terkait dengan mata kuliah kita, nah ini ada beberapa kompetensi ya yang harus dicapai karena ini sangat terkait dengan kemampuan teman-teman nanti untuk melakukan penelitian dan juga untuk melakukan publikasi ilmiah. Khususnya untuk publikasi ya. Karena kemarin sebenarnya seminar itu sudah mengawali bagaimana teman-teman mempersiapkan tesis teman-teman sebagai akhir dari produk yang teman-teman nanti akan hasilkan sebagai lulusan S2 Pendidikan Dasar di Satya Wacana. Teman-teman, untuk mata kuliah kita, ini adalah penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi. Ada lima kompetensi yang nanti akan teman-teman capai manakala teman-teman mengikuti secara penuh begitu ya kegiatan perkuliahan kita. Yang pertama, ini kaitannya pasti dengan sikap ya, sikap dan juga budaya baik kita di dalam melakukan penelitian sebagai mahasiswa di S2 Pendidikan Dasar. Makanya nanti topik pertama itu akan kita lihat bedanya ya antara penelitian di S1 maupun penelitian yang ada di pasca sarjana, khususnya di S2 maupun nanti sedikit membahas tentang yang ada di S3. Yang pertama adalah untuk menunjukkan sikap tanggung jawab teman-teman ya. Jadi nanti tidak hanya sekedar pokoknya nulis begitu. Kami berharap disinilah nanti kesempatan teman-teman untuk berbagi
ke sekolah dan juga orang lain yang yang bisa belajar dari apa yang teman-teman kerjakan. Sehingga nanti penelitiannya tidak hanya sekedar memotret begitu ya, tetapi ada produk yang dihasilkan sebagai inovasi yang teman-teman tawarkan. Sehingga nanti ini harapannya teman-teman betul-betul menghayati bagaimana teman-teman punya tanggung jawab ya, atas pekerjaan di bidang keahliannya, pasti di bidang pendidikan ya, dengan penelitian dan publikasi yang baik. Harapannya nasional ya, nasional dan minimal Sinta 2 teman-teman. Jadi Sinta 1 boleh, tapi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional. Tidak harus bereputasi ya, artinya jurnal internasional yang baik, jelas begitu ya, siapa penerbitnya, bagaimana penerbitannya. Sehingga nanti harapannya ini menjadi satu tanggung jawab besar bagi teman-teman di dalam teman-teman menyelesaikan studinya melalui tesis yang akan teman-teman buat nantinya. Yang kedua, nanti teman-teman akan melakukan ini ya, akan mampu menganalisis perbedaan ya, hakikat dari penelitian yang ada di S1 maupun di pasca sarjana. Seperti apa tuh, apa bedanya? Makanya tadi saya minta teman-teman untuk mempersiapkan file calon tesis yang nanti akan dikerjakan. Sehingga nanti kita akan coba lihat sudah cocok atau belum. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mampu merancang. Nah ini tadi tepat sekali ya, judulnya teman-teman seperti apa yang akan dilakukan, sudah sesuai atau belum gitu ya. Sehingga nanti teman-teman akan punya rancangan atau ide penelitian yang baik begitu ya, berdasarkan dengan apa yang diharapkan di S2 pendidikan. Ya, sebagai bentuk semangat ya, creative minority. Jadi nanti tidak lagi bagaimana teman-teman mengulang dari S1-nya, tetapi benar-benar ada sesuatu yang baru yang teman-teman tawarkan gitu ya, sebagai produk akhir teman-teman di S2 Pendidikan Dasar. Nah, baru nanti setelah teman-teman punya rancangan ke sana, harapannya nanti dilanjutkan dalam tesisnya teman-teman. Teman-teman lanjutkan lagi di tesis begitu ya. Dan nanti baru kita coba dari tesis yang kita sudah buat, kita akan susun dalam bentuk publikasi, dalam artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Sehingga nanti di kompetensi yang keempat ini saya akan menjelaskan begitu ya, jenis-jenis publikasi yang baik itu yang seperti apa. Bagaimana kita melihat jurnal yang baik, bagaimana kita melihat aturan di jurnal-jurnal yang baik itu, dan bagaimana nanti kita mempersiapkan artikel jurnal itu secara baik, menulis begitu ya, dan nanti kita akan pelajari bersama aturan template-nya seperti apa, dan nanti kita coba untuk submit bersama. Ya, meskipun nanti sebagai bentuk latihan, kalau mandiri akan sangat baik, kalau misalkan Pak kami masih dalam bentuk kelompok bagaimana? Ya kita coba nanti. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya gitu ya, kemudian kita susun sama-sama, kemudian dipublish, itu akan menjadi satu prestasi yang sangat baik begitu. Sehingga nanti akan menjadi satu acuan kami untuk memberikan penilaian akhir buat teman. Oke, nah setelah itu teman-teman harapannya nanti bisa melihat ya jurnal-jurnal yang baik, terus nanti bagaimana mengaksesnya. Kalau itu harus Sinta 1 atau Sinta 2 berarti harus kemana. Kalau jurnal internasional harus bagaimana Pak, nanti kita akan lihat sama-sama. Sehingga nanti teman-teman bisa memvalidasi mana-mana, dan teman-teman nanti bisa menentukan kemana saya harus publish jurnal yang baik itu. Dan harapannya nanti memang teman-teman bisa lebih cepat begitu ya menghasilkan publikasi ini, sehingga teman-teman bisa lulus lebih cepat. Harapannya itu. Jadi ini kompetensinya. Hingga kalau diurai dalam aktivitas yang lebih rinci lagi, yang pertama pasti menganalisis perbedaannya ya, S1, S2, kemudian membuat rancangan, kemudian menganalisis syarat-syarat publikasi yang baik, menemukan unsurnya apa saja itu yang baik, harus diisi seperti apa yang baik itu, terus kelengkapannya ya dianalisis sampai menganalisis jenis-jenisnya tadi. Kemudian memvalidasi jurnal mana yang akan saya pilih dan coba publish bareng-bareng. Hasilnya gimana? Apakah langsung di reject ataukah akan berlanjut untuk direview gitu ya. Jadi kalau bagus biasanya akan ada tanggapan untuk lanjut ke review. Tapi kalau jelek biasanya langsung di reject, kembalikan ke teman-teman. Oke. Kemudian kaitannya dengan gaya selingkuh jurnal pasti ya teman-teman ya, dan mempraktek nulisnya. Oke, ini ada 9 ya. Ini harusnya 9. Ada 9 sub CPMK yang akan kita kerjakan. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2 ini teman-teman, yang pertama pasti ya kontraknya kemarin agak tertunda. Semoga Bu Dewi kemarin sudah menjelaskan sesuatu atau belum?
Gimana Mas Dani, Mbak Ika? Sudah, Sudah, Pak. sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada pengantar ya terkait dengan itu ya. Oke, nanti tinggal kita lanjutkan. Dan ini pertemuan yang kedua, nanti kita akan coba melihat ya eh, perbedaan itu. Dan nanti kita coba lihat judulnya teman-teman apakah sudah sesuai. Sehingga nanti di pertemuan yang ketiga ini kita sudah pastikan, gitu ya, sudah pastikan bahwa penelitian teman-teman betul-betul sudah oke. Sehingga hari ini, nah, kalau nanti misalkan belum sesuai, disesuaikan, minggu depan dipresentasikan begitu ya, untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi setelah pertemuan hari ini. Kalau yang hari ini nanti ada yang mau menyampaikan, akan sangat bagus begitu ya. Dari seminar yang kemarin nanti kita coba lihat sama-sama. Nah ini garis besarnya teman-teman ya, secara rinci nanti teman-teman bisa melihat semua unsur yang ada di sana. Dan ini nanti masing-masing juga ada kriteria ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di indikator, di bagian penilaian, di indikator dan instrumennya, di sini terlihat sekali apa saja yang harus dipenuhi begitu ya. Dan nanti akan dikirimkan ke Evelyn-nya kita. Jadi nanti di sini akan ada peran aktif dalam forum diskusi di LMS, di kelas dan sebagainya. Kemudian ya, rubrik penilaian penyusunan ide penelitiannya ini ya. Nanti kita akan cek lagi, kemudian teman-teman susun, sudah sesuai, kirimkan lagi ke Evelyn. Nanti kita sediakan tempatnya. Kemudian kaitannya dengan syarat-syarat publikasi ini juga sama. Ada laporan diskusi kelompok dalam bentuk PPT ya. Nanti bagaimana teman-teman akan mengidentifikasi syarat-syarat publikasi yang baik nanti akan dicermati sama-sama. Begitu seterusnya. Jadi nanti teman-teman silahkan cek di bagian penilaian ini untuk memenuhi semua unsur yang ada di sana. Baik yang sifatnya individu maupun secara kelompok. Jadi ini sudah saya jelaskan semua. Ya, sudah saya jelaskan semua apa saja yang akan dilakukan. Aktivitasnya memang banyak kelompok supaya nanti teman-teman akan semakin banyak ya referensi untuk mendiskusikan bersama-sama. Ya, ini gambaran terkait dengan aktivitas nanti yang akan kita lakukan, teman-teman. Ya. Dan nanti yang akan lebih banyak masuk kelas nanti saya. Jadi Bu Dewi hanya mendampingi saja. Nanti yang masuk kelas akan banyak saya begitu ya. Dan nanti kita latihan bersama-sama, baik menulis maupun untuk publikasinya. Oke, teman-teman, yang berikutnya kita akan mencoba melihat ya sama-sama terkait dengan perbedaan ya, perbedaan penelitian sarjana dan pasca sarjana begitu ya. Sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke sini saya ingin mendengar dulu ya. Saya ingin mendengar dulu dari apa yang teman-teman sudah pelajari dan teman-teman mendapatkan pengalaman begitu ya. Menurut teman-teman apa bedanya begitu ya? Penelitian yang kemarin di S1 dengan yang sekarang nanti akan teman-teman buat di S2. Dari pengalaman kemarin seminar maupun dari pengalaman belajar dan juga diskusi. Itu dulu, coba. Sebelum saya menjelaskan, saya rasa eh, baik jika teman-teman berpendapat dulu. Ya, silakan teman-teman. Apa bedanya sebenarnya? Yang menjadi pokok paling mendasar yang membedakan ada di mana? Ya, silakan. Bisa raise hand dulu. Kemudian silakan untuk memberikan pendapat begitu. Tidak apa-apa teman-teman, silakan. Jadi waktu S1 kemarin saya seperti ini begitu ya. Waktu S2 saya mempersiapkan seperti ini Pak. Bedanya ada di mana? Silakan. Ya meskipun di S1-nya PGSD UKSW itu memang sudah satu level lebih tinggi ya dibandingkan di kampus-kampus yang lain begitu. Jadi ini pengalaman yang menarik yang saya harus sampaikan ke teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Silakan bisa raise hand dulu. Karena tadi juga menjadi keaktifan juga ya di sini ya. Tadi kan ada indikatornya juga ya. Peran aktif dalam forum diskusi baik di LMS maupun di mana ini? Diskusi di kelas. Ini nanti saya catat semua. Oke, Kinda. Kinda, gimana Kinda? Betul, Pak. Oh, putus-putus ya Kinda ya? Yang lain juga samakah putus-putus? Di tempat saya putus-putus. sama, Pak. Putus-putus, Sama Pak. ya, putus-putus ya. Sekarang apakah terdengar ya, Pak? Sudah oke. Kalau menurut pengalaman saya, Pak, di S1 kemarin, saya sebenarnya juga ambil R&D dan sekarang juga R&D gitu. Mm-mm. Tapi yang membedakan adalah waktu persiapan di S1 itu untuk penelitiannya nanti itu bisa
dengan uji coba terbatas gitu Pak. Hmm, Jadi hanya satu kali saja, maksudnya hanya beberapa sekolah gitu. oke. S2 ini itu Hmm, dipersiapkan untuk ada uji terbatasnya, lalu kalau misalnya belum efektif nanti diperbaiki lagi, lalu diuji lagi lebih luas begitu, sehingga nanti uji yang lebih luas itu adalah apa ya, udah seperti produk finalnya begitu. Nah, nanti hmm, di hasilnya setelah uji luas itu hmm. produk itu bisa kita bagikan ke sekolah itu atau ke tempat lain yang membutuhkan materi atau media yang relevan dengan produk kita begitu, Pak. Oke. Sehingga audiennya ini semakin semakin banyak, Pak. Sehingga nanti akan semakin memberikan penguatan terhadap hasil yang kita peroleh begitu ya Mbak Kinda ya. Sehingga ini nanti yang diharapkan akan semakin terlihat bagaimana kualitas dan juga nanti dampaknya di dalam pendidikan begitu ya. Oke, jadi ini kaitannya dengan audiensi. Kalau dalam hal bahasa penelitiannya itu ya populasinya ya, populasinya diperbesar. Karena populasinya diperbesar, pasti sampelnya ya, sampelnya juga semakin beragam ini. Kalau yang kemarin hanya ngambil misalnya katakanlah satu sekolah gitu, satu sekolah dalam satu yayasan, ini bisa jadi beberapa sekolah untuk beberapa yayasan, sehingga semakin kompleks. Oke, menarik ya, menarik. Dilihat dari populasi dan sampel dan juga nanti dampaknya. Sehingga kualitas produk yang kita hasilkan akan semakin terlihat di sana. Semakin teruji ya kalau dalam bahasa penelitiannya. Menarik sekali. Satu. Nah, ini baru dari Mbak Kinda. Oke, silakan. Mas Dani. Silakan Mas Dani. Baik Pak, Kalau Mas sebelum Dani gimana? kesempatannya tidak jauh beda dari Ginda Pak. Ya. Ini pengalaman saya kan S1 saya sama Bapak, jadi eh, Ya. eh, pengalaman yang saya rasakan tuh sangat jauh beda Pak. Karena S1 saya dulu tuh hanya apa ya, membuat media saja itu berdasarkan media yang sudah ada gitu. Dan seperti dengan halnya Ginda, uji uji terhadap sekolah itu hanya uji terbatas doang Pak. Jadi hanya dua sekolah gitu Pak. Nah, Ya. tapi kalau di S2 saya merasakan bedanya lebih mendalam gitu Pak dalam mengembangkan. Jadi mengembangkan sebuah inovasi baru, mulai dari model pembelajarannya, terus medianya gitu. Nah, apalagi kan sekarang kan kurikulumnya bisa apa ya? Bukan bisa ya, lebih tepatnya sudah berganti menggunakan pembelajaran mendalam gitu Pak, pakai deep Ya. learning, terus teknologi gitu kan. Jadi kan Ya. kita sebagai S2 yang sekarang gitu lebih ditekankan untuk bukan dituntut untuk lebih inovatif gitu Pak. Oke. Dan juga masalah sampel tadi eh, kemarin juga pas saya saat bimbingan juga katanya lebih luas lagi dari yang dulu S1 hanya dua sekolah ini menjadi satu gugus bisa seperti minimal 8 sekolah bisa 10 sekolah jadi kan eh, apa ya kalau yang saya overall merasakan tuh S2 tuh lebih apa ya lebih mengembangkannya lebih dalam lebih dapat gitu Pak kalau saya Pak. Oke. Ya. Jadi ini terkait dengan proses pengembangannya ya. Jadi dilihat Iya dari Pak. kualitasnya karena memang prosesnya beda, Pak. Jadi yang satu satu kemarin begitu ya. Yang kedua pembahasannya ya, pembahasannya juga semakin mendalam apalagi dikaitkan dengan kebijakan yang saat ini, Pak. Jadi menyesuaikan ya, tidak hanya dibuat perangkatnya tetapi disesuaikan dengan regulasi yang saat ini ada begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang memberikan pendapat yang lain? Silahkan, silahkan. Ada yang lain? Sudah ada dua ya, satu lagi silahkan, satu lagi. Jadi populasi sampelnya, oke ya. Oke Mbak Ika silahkan. Hmm, tidak jauh beda dengan teman-teman, Pak. Cuma saya ingin menambahkan kalau Hmm, karena saya termasuk S1-nya itu udah agak lama gitu ya, Pak Wahyu. agak lama. Kalau dibandingkan dengan teman-teman, itu kalau dulu S1 itu lebih ke kita menerapkan aja teori-teori yang sudah kita Nah, dapat, oke. diimplementasikan bahkan dan Hmm, seperti dieksperimenkan seperti itu ya Pak ya. Jadi oke. kita belum dituntut untuk menemukan sesuatu yang baru nih seperti Ya, itu.
Oke. Jadi cukup mengaplikasikan teori yang ada yang sudah kita dapat. Kemudian di S2 ini eh, yang saya rasakan kita ini harus memberikan kontribusi yang Mm-mm. nyata seperti itu. Mm. Dan kontribusi ini yang benar-benar baru, Ya, baik kita menemukan media atau menemukan model untuk nanti juga akhirnya akan kita ya. aplikasikan. Itu menurut saya sih Pak Wahyudi. Oke. Ya, kalau yang satu tuh hanya mengaplikasikan, menerapkan begitu ya. Nah, sekarang harus ada kontribusinya ini. Apa yang kita bisa berikan begitu ya. Jadi tidak Betul. lagi, ya selama ini kan kita selalu ya, terima, 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 terima gitu kan ya. Ya, kalau dalam bahasa yang keren, ini biasanya Kinda kan membahas ini di pelayanannya ya. Diberkati untuk memberkati ya. Biasanya kan jangan diberkati terus gitu kan ya. Minta hak terus gitu ya. Kapan ini mau kasih gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Ini yang nanti akan dijadikan sebagai acuan kita gitu ya. Bagaimana nanti kita ini sebagai eh, guru-guru masa depan ya, dan juga saya berharap ini kan calon-calon pemimpin masa depan ya. Bagaimana nanti teman-teman ini berkontribusi. Tidak hanya diberi terus, implementasikan apa yang ada, tapi teman-teman menemukan begitu ya, sesuatu yang baru untuk diberikan ke tempat lain. Saya rasa ini menjadi satu jawaban yang menarik begitu ya. Dari sudut pandang lingkup populasi dan sampelnya, dilihat dari lingkup bagaimana dikembangkan, tidak hanya sekedar asal ya. Jadi dianalisis betul kebutuhannya, ya dicermati betul kalau seperti ini nanti dampaknya apa, bahkan disintesis begitu ya, dikumpulkan banyak hal kemudian mendapatkan satu pemahaman dan satu inisiatif yang baru begitu ya, sehingga tidak hanya menerapkan tetapi akhirnya menemukan dari sekian banyak tadi menjadi seperti ini. Apalagi nanti ya, nah kalau pembelajaran mendalam ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat kita di Satya Wacana ya. Kalau kita lihat kan sentiarumnya kita ini kan sudah sangat sangat jelas ya. Sentiarum itu kan saintifik ya. 56 udah berpikir ke sana loh. Ya. Magisterium et Spolarium. Nah, itu juga hubungan baik bagaimana pembelajaran itu dilakukan antara guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa itu yang tidak membatasi ruang akademiknya. Ini sebenarnya Satya Wacana udah harus sampai ke sana. Apalagi ada bagian yang paling utama yaitu creative minority. Level tertinggi kan teman-teman ya. Level tertinggi. Mendalam itu sebenarnya kan mengantarkan siswa sampai mencapai bagaimana pola pikir mereka masuk ke dalam tingkatan C4, 5, dan 6. Itu dalam konteks taksonomi belumnya ya. Tapi dalam konteks merefleksi kehidupan mereka, ya mereka sampai mengembangkan satu kebiasaan yang menjadi habit mereka sebagai karakter mereka, sebagai pribadi yang utuh. Gitu. Yang whole person education-nya menjadi. Nah, ini akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang baru yang bisa dinikmati oleh orang lain, bukan sekedar kita selesai kuliah gitu ya. Nah, ini yang ingin kami tekankan di S2 Pendidikan Dasar dan juga S2 yang lain yang ada di FKI. Selalu gitu ya, selalu menjadi berkat karena kita diberkati betul gitu. Buatlah sesuatu. Ya, sehingga kalau kita coba untuk lihat sama-sama teman-teman ya, dalam konteks ini, maka kalau kita mau melihat, oh ini ada tambahan ya. Oh ada dari Mbak Ria. Ya S1, oke, kita baca sebentar ya. Kalau di S1 kemarin, oke kita baca. Ya kalau di S1 baru pengenalan. Oke ya. Pengenalan ini sama persis tempatnya Mbak Ika ya. Pengenalan dan penerapan dasar. Setelah diajarkan untuk memahami langkah. Ya. Jadi latihan lah ya. Latihan bagaimana meneliti. Tapi kalau S2 ini memperluas pengetahuan dan pengembangan inovatif pada teori dan praktek. Ini janji ya. Ini janjinya teman-teman ya. Iya, belum bisa open mic, Pak. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi ini janjinya kita gitu. Kalau kemarin hanya implementasi ya pakai gitu ya. Sekarang enggak. Jadi sudah mulai memperluas pengetahuan. Memperluas berarti kan nambahi kan. Enggak ngambil terus kan ya, ini nambahi. Bahkan sampai mengembangkan. Ya, oke. Sama dengan tempatnya baik kata. Ya, apa yang teman-teman sampaikan tadi semuanya benar gitu ya. Semuanya benar. Dan kalau kita identifikasi dari beberapa hal ya, mulai dari hakikatnya, maksud dan tujuan, nanti kita akan bisa melihat sampai ke produk akhirnya nanti. Yang pertama, dilihat dari hakikatnya tadi sama ya. Jadi memang baru pengenalan, gitu, latihan. Bagaimana meneliti, bagaimana menerapkan metode ilmiah itu yang dimulai dari persoalan yang ada. Tapi sebagai bentuk latihan. Sehingga nanti dalam konteks analisis dan sintesisnya nanti masih sangat sangat sederhana gitu ya. Dan nanti kita coba untuk yang analisis dan sintesisnya yang ada di SD. Jadi memang betul ya, baru pengenalan dasar, baru latihan bagaimana metode penelitian itu dilakukan. Bahwa dalam metode penelitian itu ada jenisnya apa, ya karena ada jenisnya berarti ada prosedur penelitiannya. Oh seperti ini. Nah, nanti kalau yang S2 sudah
sudah harus dikembangkan lagi. Prosedurnya misalkan menggunakan A. Nah, A ini kan belum tentu cocok ya. Di tempatnya Mbak Ika bisa jadi sekolahnya beda, audiennya atau siswanya beda. Dibandingkan dengan Temanggung, beda lagi. Bisa jadi nanti konteksnya yang dirubah. Ya, Temanggung bicara tembakau gitu kan ya. Ini karena CRT-nya ya, berbasis budayanya pakai CRT tembakau gitu. Tempatnya Mbak Ika mana? Salatiga ya? Saya Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya. Wah, Jakarta baru demo ya. Kalau Jakarta konteksnya tidak lagi pakai tembakau gitu kan ya. Bagaimana perkembangan gitu ya. Antar bangunan gitu kan bisa dijadikan sebagai atau kepadatan penduduk atau bagaimana penggunaan dari distribusi angkutan umumnya itu. Bisa jadi dalam konteks budaya yang itu. Konteks ondel-ondelnya mungkin agak jauh ya. Tapi kalau konteks budaya ekonominya kan berarti ekonomi yang ada di Jakarta. Bisa jadi konteksnya ke sana gitu ya. Di sudut pandangnya dari konteks budaya masing-masing daerah. Nah, ini untuk yang S1-nya. Nah, untuk yang S2 atau S3-nya cocok ya teman-teman ya. Pengembangan dan pendalaman bidang ilmunya. Fokusnya apa di sini? Menciptakan, ya memberikan kontribusi yang baru, baik teori maupun praktek. Ya, pasti nanti hal yang baru, novelty yang dimaksudkan ini juga tidak sekuat dari S3 gitu. Ya. Ya, kalau di S2 itu ada istilah ATM ya, ATM. Jadi amati apa? Amati, tirukan, terus M-nya apa? Modifikasi. Modifikasi. Ya, ya, modifikasi. Ini modifikasinya just sidik ya, tambah ini tok ini. Nggak benar-benar dianalisis sehingga motivasinya yang dihasilkan itu benar-benar memberi manfaat lebih. Nah, kalau yang S3 beda lagi teman-teman ya. Kalau yang S3 ini novelty-nya benar-benar kajian keilmuannya yang diperkuat. Jadi keilmuan tertentu yang didapatkan dari kajian mendalam yang dilakukan sehingga akan mendapatkan satu temuan dalam bentuk teori-teori tertentu. Tidak hanya sekedar produknya begitu ya, tetapi menemukan ya hubungan antar variabel itu yang akhirnya ditemukanlah sebagai bentuk keilmuan baru atau teori baru yang nantinya bisa digunakan dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini kalau kita ada di pendidikan atau konteks secara umum yang ada di masyarakat. Nanti yang membedakan di sana novelty-nya ya. Jadi level novelty-nya yang membedakan. Ya kalau novelty di S2 bisa jadi menambahkan, ya menambahkannya pasti lebih apa namanya lebih banyak dibandingkan S1. Tapi kalau S3 novelty-nya benar-benar mencipta, ya mencipta sesuatu yang baru. Ini yang untuk bedanya dilihat dari sisi hakikatnya. Sehingga kalau dilihat contohnya di sini teman-teman, ya paling banyak itu kalau di kampus lain, ya penelitiannya action research, PTK atau eksperimen gitu ya paling banyak. Tapi di UKSW sudah masuk ke R&D. Ya meskipun R&D-nya masih R&D yang terbatas, ujinya juga ada yang sampai dengan uji validasi pakar saja ada juga, tapi sampai ada yang uji praktis dalam skala yang terbatas. Oke, tidak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari secara umum S1 itu ya masih karena dia masih menerapkan ya, baru melihat dari pengaruh hubungan begitu ya dan juga dampak dari variabel tertentu terhadap variabel terikat lainnya. Kalau yang S2 S3 ini sudah mulai ya mengembangkan model pembelajaran misalkan ini yang namanya pendekatan deep learning itu kan pendekatan ya, pendekatan kan. Model pembelajarannya bisa bisa diterapkan dengan model-model tertentu yang tidak harus selalu mengikuti plek misalkan PBL gitu ya. Karena PBL juga bisa diterapkan untuk menghadirkan suasana mendalam dalam pembelajaran. Tapi PBL dalam konteks guru di SD atau audiennya siswa SD itu berbeda dengan SMP atau SMA. Sehingga didapatkanlah satu eh, apa namanya urutan atau sintak pembelajaran itu dalam konteks anak-anak SD. PBL yang bagaimana ini? Apakah PBL-nya cukup dengan 5 sintak itu atau ada sintak yang lain? Sehingga ditambahkan sesuatu yang baru. Kalau yang S3 menghasilkan yang baru dari analisis dari sekian banyak lagi. Tidak lagi mengimplementasikan PBL-nya, tapi justru mengembangkan yang lain dari analisis mendalam dari sekian model itu, dari pendekatan yang ada. Nah, yang di sini sudah mulai. Jadi teman-teman yang lulusan dari S1 PGSD yang kemarin sebenarnya sudah sedikit ya, setengahnya itu sudah
latihan dari S2 gitu ya, karena sudah mengembangkan. Kalau Mbak Ika yang lalu sudah R&D atau belum? Waktu S1 dulu. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Iya, Sudah R&D. cuma belum sekompleks yang S2 karena kan yang S2 sekarang kita harus menemukan gapnya gitu kan ya. Ya. Kalau yang dulu pokoknya kan bikin kan ya, mau bikin apa gitu kan ya. Sebenarnya hanya bikin sesuatu yang pokoknya cocok lah diterapkan di sekolah. Tapi ini analisis mendalamnya. Nanti kita lihat di bagian maksud dan tujuannya ya. Oke. Nah ini teman-teman. Jadi betul-betul R&D. Ini kan enggak bisa lagi kita tawar Pak. Menggunakan yang lain. Ya untuk kasus-kasus tertentu mungkin ya. Prodi akan memberikan kesempatan itu. Tapi nanti prioritasnya adalah di R&D. Baik nanti teman-teman akan menggunakan teknologi seperti Mas Angger kemarin ya. Silahkan. Nah, nanti juga kaitannya dengan hal-hal yang ya tidak lagi melihat hasil belajar saja, teman-teman. Tapi ini sudah fokus kepada kemampuan tertentu yang arahnya sudah mengarah ke higher order thinking skill. Ya, untuk mewujudkan mendalamnya tadi. Sudah mulai berpikir kritis, kreatif gitu ya. Sudah sampai ke sana. Jadi dampaknya sudah tidak hanya hasil belajarnya, tetapi kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diharapkan. Nah, ini S2 harus sampai ke sana. Jadi tidak hanya pokoknya hasil belajarnya naik, enggak. Tapi sampai kepada bagaimana berpikir tingkat tinggi. Kenapa begitu? Manakala berpikirnya sudah oke, hasil belajar itu otomatis teman-teman. Hubungannya linier gitu ya. Kemampuan berpikirnya oke, maka dampaknya ke hasil belajarnya juga oke. Nah ini dilihat dari hakikat. Kalau yang S1 ya baru menerapkan, mengenal dan menerapkan. Kalau yang S2 dan S3 mulai mengembangkan itu. Ya tinggal nanti proporsinya. Kalau S2 berapa persen, S3 pasti novelty-nya benar-benar sesuatu yang kalau yang S2 bisa menambahkan tapi tambahannya juga tidak sekedar nambah gitu ya, tapi benar-benar penambahannya itu terlihat. Kemudian yang kedua dari maksud dan tujuannya. Ya. Kalau hakikatnya mengenalkan, ya maksud dan tujuannya pasti yang S1 ya melatih gitu ya, melatih mahasiswa memahami yang namanya metode ilmiah tadi. Langkah-langkahnya bagaimana? Bagaimana mereka melakukan sesuatu yang diawali dari analisis masalah yang terjadi. Berarti ada masalah dulu. Ya meskipun kadang-kadang waktu S1 itu kan judulnya muncul dulu ya. Seringnya kan gitu. Pak, saya punya judul ini. Ditanya masalahnya apa? Oh, saya enggak tahu. Nah, ini yang kadang-kadang jadi kebalik. Ya, selalu penelitian di tingkat S1 sampai S3 pun selalu diawali dari masalah. Tapi masalah yang ada di sini juga masalah yang tidak terlalu kompleks, yang sulit nanti diselesaikan oleh teman-teman di S1. Sehingga nanti harapannya benar-benar metode ilmiah ini bisa diterapkan dengan baik step by step-nya. Karena metode ilmiah selalu diawali dari permasalahan. Baru dicari, dieksplorasi, pemecahannya apa, kemudian dilakukan. Jadi hanya bisa jadi mengcopy gitu kan ya, mengcopy atau menduplikasi apa yang terjadi, tinggal tempatnya dirubah, kemudian disesuaikan dengan yang ada di tempat kita. Ini untuk S1. Nah, kemudian kalau yang S2, S3 ini memberikan solusi inovatif, memperluas pengetahuan. Makanya nanti analisis dan pembahasannya harus kuat. Nah, nanti yang menjadikan penciri ada di sana. Pembahasan dan analisis itu tidak hanya di analisis hasilnya, tapi di analisis masalah dan pemecahan masalahnya juga dilakukan secara ketat begitu. Jadi tidak hanya saya milih ini Pak, enggak, benar-benar dianalisis dari banyak faktor. Sehingga inovasi yang teman-teman tawarkan itu benar-benar memberikan satu harapan besar gitu ya. Sehingga nanti pengetahuannya akan semakin memperluas, akan semakin luas gitu. Misalkan kemarin kaitannya dengan matematika Mas Anggir gitu ya. Misalkan terkait dengan apa namanya? Map ya, mapnya yang dikeluarkan oleh Google ya selama ini hanya untuk dipakai di dalam konteks orang untuk melakukan perjalanan. Nah, ini kemudian ditarik ke dalam konteks pendidikan. Ini juga menjadi satu inovasi. Nah, bagaimana kemudian fitur-fitur yang ada di sana kemudian dirubah dalam konteks pendidikan. Kan seperti apa? Nah, setelah itu kan berarti perlu panduan. Bagaimana menerapkan itu sehingga dirancang aktivitas belajarnya. Lembar kerjanya akan jadi seperti apa? Medianya nanti yang digunakan akan seperti apa? Nah, sehingga ini menjadi satu pengetahuan baru begitu ya, bahwa Google Map itu bisa digunakan.
Tidak hanya untuk belajar konsepnya, tetapi belajar untuk kreatifnya. Bagaimana mereka akan memilih ya, menentukan, mengevaluasi mana yang lebih cepat, mana yang lama. Kenapa ini jauh tapi kok cepat ya? Nah, ini mulai mereka pikirkan ke sana. Ini sudah mulai betul-betul dilakukan di sana. Dan mengisi kesenjangan penelitian untuk bidang-bidang tertentu. Misalkan tadi, deep learning tadi, itu kan sangat umum gitu ya. Kemudian bagaimana kalau diterapkan di sekolah dasar? Bagaimana nanti modelnya? Nah, ini benar-benar akan dilihat apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat dengan kebijakan yang ada. Oke, ya kalau S1 ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, sifatnya menguji, melihat pengaruh dan sebagainya. Oke, S2 dan S2 dan S3-nya nah, menciptakan teori baru atau paling tidak mendapatkan satu hasil yang baru. Oh, ternyata pada saat dilakukan seperti ini ya, bagi anak-anak misalkan ya, kaitannya dengan Mas Angger itu kan bisa dilihat dari sudut pandang mode belajarnya ya. Mode belajarnya bisa terkait dengan gaya belajarnya. Mode belajar itu adalah gaya belajar. Auditori, apa namanya, auditori, kemudian kinestetik dan visual begitu ya. Kalau kita lihat map itu kan, Google Map itu kan lebih condong ke yang pasti bergerak kan ya, melakukan sesuatu gitu ya. Nah ini bagaimana nanti kemudian didesain menjadi sesuatu yang baru begitu ya. Ternyata anak-anak auditori misalkan, kalau ada stimulus tambahan seperti ini, maka dia bisa akan punya kesempatan untuk bagaimana. Seperti yang saya hasilkan kemarin di S3 saya melihat bahwa kecenderungan anak itu ternyata tidak hanya satu gaya belajar. Bisa jadi ya kecenderungan anak itu bisa lebih dari satu gaya belajar. Dan gaya belajar yang lebih dari satu itu biasanya mereka lebih kreatif. Ternyata itu yang belum pernah dibahas orang dan akhirnya saya mendapatkan itu dari hampir 2 tahun gitu ya. Saya meneliti dalam konteks. Ini dapatlah di situ. Oke, dan ini tadi sama ya teman-teman ya. Tidak hanya sekedar hasil belajar. Pasti levelnya C4, 5, dan 6. Berpikir kritis, kreatif, dan sebagainya. Oke, formatnya ya, formatnya ini sebenarnya tidak jauh berbeda teman-teman ya. Tidak jauh berbeda. Yang membedakan nanti adalah isi di dalamnya. Ya, isi di dalamnya. Kalau di bab 1 sampai 5-nya, misalkan katakanlah bab 1 di S1-nya, mulai dari pendahuluan, identifikasi masalah kan biasanya ya, pendahuluan identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat gitu. Nah ini kalau yang di S2 dan S3 itu mesti ada tinjauan kritis teman-teman. Ada kerangka konseptualnya. Kerangka konseptual itu adalah kerangka pemikiran yang didapatkan dari seseorang belajar dari sekian banyak sumber, akhirnya dia punya apa namanya, kerangka berpikir gitu ya, kerangka berpikir yang sering dikatakan sebagai kerangka konseptual. Nah, manakala kita sudah mampu merumuskan kerangka konseptual ini, berarti kita sudah belajar banyak hal yang akan mengarahkan bagaimana kita nanti akan meneliti. Kemudian metodenya ya, metodenya juga rinci sekali. Jadi tidak lagi apa namanya dijelaskan kan biasanya R&D menggunakan apa namanya desain pengembangannya Adi misalkan ya. Analyze-nya itu ya hanya dijelaskan analyze adalah tidak bisa. Kalau S2 itu benar-benar analyze misalkan ya, mengidentifikasi kebutuhannya itu benar-benar kebutuhannya apa? Ini anak kelas berapa? Di mana? Butuhnya apa? Kenapa butuhnya ini? Nah, ini benar-benar dianalisis secara mendalam gitu. Tidak hanya sekedar menjelaskan bagian per bagian dari tahapan pengembangan itu, tetapi benar-benar dianalisis secara mendalam dari setiap komponen itu. Ya, misalkan mulai dari pengembangannya. Nah, pengembangannya juga dijelaskan secara detail. Nah, ini yang membedakan nanti. Sehingga dari sisi halaman maka juga akan berbeda begitu ya. Juga akan berbeda tuntutannya begitu. Karena ada hal yang berbeda yang disampaikan di S2 maupun S3. Pasti lebih banyak dibandingkan dengan S1. Karena memang terkait dengan tinjauan tinjauan pustaka ya, kajian teori dan juga kajian penelitian relevannya itu juga tidak sembarangan gitu. Jumlahnya pun ditentukan. Bahkan jurnalnya pun ditentukan. Harus jurnal internasional. Berapa banyak. Ya. Jurnal Sinta 1 dan 2 berapa banyak. Sehingga dari sisi kualitas publikasi yang disitasi pun juga beda. Gitu. Sehingga ini yang membuat format di S2 dan S3 ini berbeda dengan S1. Oke, isinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, pasti fokus pada implementasinya. Nah, kemudian khusus yang S2 dan S3 teman-teman, nah ini nanti yang saya katakan tadi ya. Jadi memuat analisis kritis, baik mulai dari latar belakangnya ini benar-benar dianalisis secara kritis.
tidak hanya bicara tentang, oh hasil misalkan ya observasinya menunjukkan gini, tidak bisa. Jadi benar-benar meskipun gap itu ya, gap itu kan atau masalah itu kan kondisi real, ideal ya dibandingkan dengan kondisi kenyataan. Ya, kondisi ideal ini juga harus dijelaskan baik secara teori maupun empiris gitu. Teori itu ya bicara tentang variabel Y-nya itu yang saat ini sedang dibahas gitu ya. Empirisnya ya dari data lapangan dan juga penelitian teman-teman yang lain begitu. Datanya seperti apa? Dengan konteks yang lebih dalam, lebih banyak datanya. Sehingga benar-benar analitis kritis yang dilakukan di setiap bagian. Itu di latar belakangnya. Bagaimana di kajian pustakanya Pak? Di teorinya juga sama. Dari sekian sumber itu tidak hanya menjelaskan bahwa oh ini dapat ini, oh ini dapat ini, enggak. Benar-benar dikaji dan ditentukan dari sekian kajian itu apa yang kita dapatkan dari bagian per bagian. Sehingga kita mendapatkan yang namanya aspek dan indikator variabel kita ya dari analisis kritis itu gitu. Jadi tidak menggunakan aspek dan indikator yang sudah ada gitu. Biasanya kan kita boleh pakai ya punyanya siapa gitu. Enggak, tapi dianalisis betul dari 4-5 sumber gitu sehingga saya pakainya seperti ini jadinya. Kenapa? Karena saya punya siswa seperti ini. Nah, itu. Jadi tidak hanya menggunakan punyanya si A, tapi saya mencoba membandingkan punyanya A, B, C, dan D. Ada seperti ini, ada sekian komponen, apa yang sama, apa yang beda gitu. Kemudian saya memunculkan hal yang baru. Maka dalam penelitian ini saya menggunakan eh, aspek ini dan indikatornya ini karena saya punya siswa seperti ini. Saya punya produk yang akan dikembangkan seperti ini. Sehingga betul-betul dilakukan dengan cermat. Ini ya teman-teman ya, yang membedakan nanti ya. Betul-betul dikaji dari beberapa sumber dan akhirnya teman-teman eh, bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Tidak lagi diperbolehkan. Saya menggunakan punyanya A, saya menggunakan punyanya B, enggak. Jadi dari A, B, dan C, maka saya mendapatkan sesuatu yang baru jadinya kayak gini. Itu menjadi catatan. Produknya pasti ya dari sisi nama udah beda ya, skripsi, tesis gitu ya. Kemudian sebagai bukti lulusan dan kemauan dasar melakukan penelitian. Oke ya, ini memberikan, nah ini yang penting. Jangan sampai nanti kita lulus itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi benar-benar memberikan kontribusi yang bisa tidak hanya selesai di S2-nya, tapi benar-benar teman-teman dapat sesuatu yang diberikan ke sekolah. Itu harapannya. Oke ya. Ini kalau dilihat dari desainnya ini, perhatikan di sini teman-teman ya. Misalkan ini blended learning meningkatkan PACE untuk calon guru. Misalkan sebagai contoh, ini berarti yang kalau dalam konteks siswa ya, untuk siswanya. Pasti arahnya ke higher order thinking skill. Gitu. Ya. Jadi ada produk yang dihasilkan, tidak hanya sekedar menggunakan, tapi menghasilkan dari kajian dari beberapa sumber. Nah, ini sekarang kita akan coba melihat yang kaitannya dengan analisis krisis dan sintesis teorinya tadi, teman-teman. Ya. Oke, yang pertama, ya, dilihat dari definisinya dulu ya teman-teman ya, kaitannya dengan analisis dan sintesisnya. Nah, nanti dua hal ini akan membantu teman-teman untuk melengkapi bagian per bagian dari sesuatu yang namanya novelty tadi, kebaruan yang nanti akan ditawarkan oleh teman-teman. Oke ya, yang pertama pasti nanti melalui aktivitas yang namanya aktivitas kritis. Ya, kritis itu kalau dilihat dalam konteks keseharian kita, jadi mencoba untuk melihat bagian-bagian kecil. Contoh misalkan, kita bicara tentang Zoom yang kita gunakan sekarang. Jadi konteksnya menganalisis itu akan melihat, nah, di dalam aplikasi Zoom ini atau platform Zoom ini ada apa saja toh? Ya, tombolnya ada apa saja, tombol reactionnya ada apa saja, apa yang bisa kita gunakan. Jadi mencoba untuk membedah bagian per bagian. Jadi contohnya misalkan, kita akan membedah tentang kemampuan berpikir kritis tadi misalkan. Maka kita akan mengambil beberapa sumber gitu ya. Berpikir kritis itu menurut ahli itu apa toh? Aspeknya apa saja? Ya, aspeknya apa saja. Terus dari aspek itu kemudian diturunkan jadi indikator. Kok si A kok ngomong ada 3 aspek ya? Si B kok ngomong 4 aspek. Yang si C 3 aspek juga. Dilihat satu-satunya. Loh kok ini ada yang sama, ada yang beda. Apa yang membedakan ya? Dicari lagi. Terus dicek di kelas kita. Kita cobakan. Ternyata munculnya ini gitu ya. Biasanya saya coba untuk pretest dulu. Dengan beberapa pendapat tadi. Oh, kok jadinya seperti ini ya? Nah, makanya kita mendapatkan baru oke. Saya tetap menggunakan 3 ini, tapi 3-nya definisinya beda aspeknya. Karena ada unsur ini. Nah, ditambahkan di sana. Jika ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan,
manakala kita mengimplementasikan itu dari 3 kajian yang kita lakukan. Jadi membedah, ya, mengevaluasi dan menilai suatu informasi atau argumen secara mendalam sistematis dan akhirnya kita dapat, oh oke, saya tahu lemahnya dari A ini, lemahnya B ini, jika ini kurang lengkap di bagian ini, maka saya tambahkan. Dapatlah kita. Oke ya. Nah, sehingga dari konteks kritis ini kita akan mendapatkan alat gitu ya, akan mendapatkan alat untuk menemukan sesuatu. Nah, proses untuk merumuskan itu menjadi teori yang baru, teori yang baru atau pendapat yang baru, yang itulah disebut sebagai sintesis teorinya. Jadi setelah kita dapat ini, maka saya dapat merumuskan bahwa berpikir kritis itu ini definisinya, aspeknya ini. Nah, ada tambahan tertentu. Akhirnya kita dapat merumuskan kerangka baru dari itu. Karena kita sudah melihat tadi teori, konsep, dan temuan penelitian yang kita dapatkan dari berpikir kritisnya tadi. Jadi proses berpikir kritis itu akan membantu kita untuk mensintesis, untuk menemukan. Sehingga nanti di bagian ketiga dari proses berpikir itu kan akhirnya muncul yang namanya deduktif, konstruktif ini. Karena kita mengkaji dari beberapa sumber, oh ternyata pada saat oh itulah induksi. Ada di bagian akhir kesimpulannya. Nah, itu yang mensintesis. Pasti prosesnya dari berpikir kritis dulu. Nah, proses untuk merumuskan itulah yang disebut sebagai sintesisnya. Tujuannya apa? Menemukan kelemahan, kelebihan tadi ya. Dan akhirnya ketemu nih, ada di sini nih. Maka ini yang saya harus buatkan. Kemudian dirumuskanlah dalam satu konteks yang baru. Kalau di sini bahasanya membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif dari berbagai perspektif teori, akhirnya kita muncul hal yang baru. Yang kita tuliskan sebagai hasil yang kita dapatkan. Proses berpikirnya tadi, oke teman-teman ya. Yang untuk yang kritis itu deduktif evaluatif ya, karena dia akan apa namanya? Akan melihat begitu ya, akan melihat dari apa yang sudah ada gitu ya. Karena sudah ada teori A, B, C-nya tadi ya. Kemudian dievaluasi, akhirnya tahu bagian-bagian mana yang kurang gitu. Akhirnya kita tambahkan di sana. Nah, kalau yang di sini dari hal yang kurang itu, maka saya dapatkan ini, saya rumuskan yang baru. Jadilah rumusan yang baru. Dari proses sintesis yang kita lakukan, hasil berpikir kritis yang kita gunakan tadi. Oke, fokus utamanya ya penilaian kita terhadap kualitas ya, argumen, data, dan konsep. Gitu. Sehingga kita dapat kelemahan, kekurangannya. Kemudian kita menyatukan itu menjadi satu hal yang baru dari ide yang kita. Oke, oke. Kemudian contoh penerapannya, ya kalau tadi ya, misalkan definisi berpikir kritis tadi yang contoh yang pertama. Sudah digabungkan. Dari sekian itu kemudian kita konstruksi ya, kita konstruksi sehingga kita dapatkan satu hal yang baru dari yang namanya berpikir kritis dan aspeknya. Oke, kemudian produk yang dihasilkan ya kritik, evaluasi, penilaian. Oke, kalau yang untuk sintesis itu ya kerangka teori baru seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini keterampilan yang diperlukan pasti ya berpikir logis, sistematis dan sebagainya. Nah, kalau yang sintesis itu pasti perlu kreativitas ya teman-teman, karena ini merumuskan sesuatu yang baru kan, nggak bisa sembarangan kan, sehingga harus ada kreativitas untuk merumuskan itu menjadi satu karya yang baik. Hasil akhirnya ya ada kekuatan, kelemahan, kemudian yang sintetis ya merumuskan sesuatu yang baru ya, akhirnya memperkaya pengetahuan itu jadi ada karena kita merumuskan sesuatu yang baru. Nah ini proses nanti yang perlu kita lakukan manakala kita menulis tesisnya kita. Jadi benar-benar ada sesuatu yang baru karena ada dua hal ini. Ya, analisis tesis dan juga sintesis teorinya yang nanti dilakukan. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira atau kira-kira apa yang sudah direncanakan teman-teman sudah oke atau belum ini? Ya, kita lihat sama-sama. Karena ini belum sampai ke penulisan bab 1, 2, 3-nya ya teman-teman ya. Kemarin masih secara umum begitu ya. Dituliskan dalam PPT-nya begitu ya sebagai bentuk kewajiban untuk apa namanya? Seminar ya. Dan ditulis dalam bentuk apa namanya? Proposal pun juga masih sangat sangat terbatas begitu. Oke, ya dari sini dulu silakan kita diskusi sebentar. Silakan bertanya dikaitkan dengan judul atau rancangan tesis teman-teman yang sudah dibuat. Dan nanti kita akan coba lihat bagaimana nanti proses itu terjadi dan nanti kita coba mau cari gitu ya. Cari beberapa hal yang nanti bisa
bisa menjadi salah satu contoh begitu yang bisa digunakan. Oke, silakan teman-teman. Ada tanggapan dulu? Silakan. Jika ada tanggapan, silakan. Pertanyaan juga boleh ya, sangat diperbolehkan. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Halo, kok diam aja? Iya, iki. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan. Ini yang belum keluar suaranya siapa? Oh, Cynthia. Ini Cynthia mana ini? Cynthia. Yuk, Cynthia nanti magangnya ya. Harus serius ya. Nanti prosesnya sekolah harus bener-bener ya. Ini nanti pokoknya sih nggak tenanan ya. Harus dipastikan semuanya tenanan ya. Oke ya, Francisca juga belum ada suaranya. Dia tadi sudah. Nah, Cynthia belum sama sekali. Sinat juga belum ada. Oke, Sianet atau Sinat? Sianet ya. Sianet. Ya, Sianet. Ada komentar dulu sama Francisca. Cynthia, silakan. Ada tanggapan? Kok cuma 8 ya? Yang lainnya kemana ini? Ya, di foto dulu ya. Waduh, ini gawat ini ya. Oke, kita foto dulu. Nanti pikirnya online gitu jadi sembarangan ya. Janganlah ya teman-teman. Nah, ini katanya mau jadi berkat. Jadi berkat atau mangkat ya, abot ya. Ya, foto saya di absen saya ya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Sip ya. 8 ya. Oh, saya Cynthia baru muncul nih. Dah. Ya, Sin, di anu dulu, Mbak Cynthia. Dibuka dulu ya, baru kita foto. Baru mau difoto hilang lagi. Oke ya, kita foto dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, yuk. Oke ya. Nah, nanti Mbak Cynthia harus lebih anu ya. Halo Mbak Sin, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia punya pendapat terkait yang saya sampaikan hari ini. Halo, Mbak Cynthia. Suara saya terdengarkah? Tadi saya menjelaskan apa? Jangan sampai saya ditinggal ya. Oke, tadi saya menjelaskan apa? Mbak Cynthia dengar saya enggak? Halo, halo Mbak Cynthia. Masih termute ya. Nah ini, jadi kadang-kadang seperti ini ya teman-teman ya. Kesempatan teman-teman untuk bisa betul-betul belajar, ya gunakan proses belajar ini dengan baik. Ya. Oke. Nah, nanti Mbak Cynthia ini menjadi catatan juga ya dari pengalaman PPL kemarin. Jadi ini tolong please ya. Jadi bisa jadi ke depan juga kami akan cukup tegas juga begitu ya. Bagaimana teman-teman juga benar-benar ya kualitas yang kami utamakan begitu. Jangan sampai nanti keluar seperti ini kan malu juga ya. Lulusan S2 dari UKSW gitu kan ya. Kualitasnya tidak tidak apa namanya? Tidak sesuai yang diharapkan. Ya. Jadi tolong please ya kalau pas kuliah ya kita kuliah. Seperti Mbak Ria tadi, Mbak Ria sama siapa ya tadi ya? Yang izin ke saya karena sedang pelatihan gitu ya. Dengarkan dulu, oke, dengarkan dulu enggak apa-apa. Dan ini kan juga direkam nanti bisa dilihat lagi, tapi benar-benar serius gitu. Dicek lagi. Oke? Gimana teman-teman? Dari yang saya jelaskan tadi, perbedaannya kita sendiri sudah tahu gitu ya, ada di mana begitu ya. Dan pada saat kita komparasi, nah ini mencoba untuk menganalisis ya. Menganalisis itu mencoba melihat apa yang kita punya dari sekian komponen tadi begitu ya. Akhirnya kita bisa mengevaluasi kondisi dari rancangan kita. Gitu. Oke, kalau dari sini, kalau menurut Mbak Kinda sendiri, dari apa yang kita bahas tadi dengan yang rancangan yang akan dibuat, kira-kira kelebihan kekurangannya apa? Dan mau ngapain gitu kan, yang penting kan itu ya, Kalau dibanding dengan penelitian saya kemarin, dibanding rancangan ya. dengan Hmm. proposal iya rancangan, ternyata masih banyak yang kurang 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 dalam kurang dan Hmm. apa ya em, karena saya kurang lebihnya saya membaca dari skripsi ETA saya waktu S1 juga ya Pak. Jadi saya seberapa banyak materi yang saya ambil juga dari penelitian-penelitian relevannya Hmm. sejauh mana saya ambil gitu. Nah, Ya, barusan saya menyadari oh menyadari ya gitu ya. Hmm. kebanyakan
saya masih mengambil pendapat-pendapat tanpa Mm-mm. menggabungkan, menyimpulkan, lalu menghasilkan sebuah ide begitu, Pak. Mm-mm. Jadi selama dengarnya, kok, aduh, PR banyak ini gitu. Iya, Pak. Begitu, Pak, sejauh ini. PR-nya jadi banyak. Iya. Waduh. Hmm. Oke lah ya. Jadi yang bagusnya itu karena kita memahami betul kan ya, memahami betul di mana ya letak kurangnya kita begitu. Oke. Ya, ini pengalaman pertama ya, pengalaman kok pertama ya, pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Kinda terkait dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Oke, dengan seperti ini tadi, setelah tahu gitu, apa yang akan dilakukan Mbak dan di bagian mana? Bagian mana-mana saja yang masih bolong dan masih kurang itu. Ya, em, terutama di bagian teori ya Pak, karena Mm-mm. untuk membuat karena nanti saya membuat media. Nah, Mm-mm. untuk membuat media dan acuan saya mengambil mata pelajaran itu kan juga dari Mm-mm. materi, dari Ya. teori begitu. Mm-mm. Eh, Barusan saya sambil baca juga, waduh, teori ini apa? Kok saya udah mulai mau merancang sebuah media tanpa Mm-mm. teori gitu? Karena saya Mm-mm. ambil etnik ya Pak, Ya, suku 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 yang ada di Kalimantan begitu. Nah, ya. saya udah sampai di tahap yang saya merancang media sesuai dengan Kebutuhan etnik, di sana ya ya. Jadi etnik ini kan kita. kalau dilihat kan teorinya Siarti ya. Ini Ya, teori berbasis budaya ya. Kalau ya. matematika namanya etnomatematik ya. Oh, tapi saya kembali ke bab bab duanya. Waduh, itu hasil dari mana kok udah ada hasilnya tanpa ada teori. Jadi saya Iya, pikir iya. lagi, berarti saya masih harus banyak baca lagi lalu Mm, menemukan ide yang baru karena saya juga mm, kaget udah ada ide di sana tapi pengantarnya mana begitu Pak. Baru saya, aduh, seperti itu sih Pak. Jadi kelihatannya saya perlu membaca kembali dan mencari lebih banyak tulisan, informasi atau sesuatu yang mendukung mm. hasil dari apa ya ide, Rancangan yang akan dibuat iya, itu ya. Hmm, rancangannya nanti begitu Pak. oke. Jadi ya PR lagi Pak. Menarik ya teman-teman ya. Saya melihat ini satu cara berpikir ya. Ini cara berpikir yang sangat sistematis begitu ya teman-teman ya. Manakala Mbak Gina mendapatkan ya hari ini yang sedang kita bahas dan kita diskusikan sama-sama kemudian mencoba untuk nah ini sudah mulai mengkritisi gitu kan ya mengkritisi bagian per bagian gitu ya ternyata saya sudah punya nih rancanganku kemarin mana ya nggak seri tahu-tahu ada gitu kan ya ini menarik gitu ya jadi akhirnya melihat kekosongan-kekosongan nah ini namanya mengevaluasi teman-teman jadi kalau kita lihat ini kan kita sudah bergerak dari C4 dan C5-nya ini C4 dan C5-nya ini sudah mulai bergerak dan akhirnya apa yang akan teman-teman lakukan itu namanya C6. Mengcreate sesuatu yang barunya itu akhirnya masuk ke C6. Nah, sehingga tujuannya mata kuliah kita ini adalah sebenarnya ke sana gitu. Mencoba melihat ya, kemudian menganalisis dan kemudian mengevaluasi akhirnya sintesis gitu ya, terus dapat yang baru kemudian oh, oke, saya tahu sekarang. Berarti harusnya begini. Apalagi konteksnya tadi ya, budaya Kalimantan kan ya. Budaya itu sudut pandangnya sangat luas teman-teman ya budaya yang saat ini sedang dihayati oleh anak-anak muda beda dengan budaya yang dulu mula-mula kan ya orang tua kita dan juga sesepuh kita gitu ya, sehingga ini juga sama konsep budaya yang saat ini ada dengan yang budaya yang lama yang sudah ada di sana gitu nah, sehingga istilahnya apa ya kalau dalam budaya saya pernah dapat satu istilah yang menarik tapi kok saya lupa jadi budaya itu tetap dijalankan tetapi konteksnya disesuaikan gitu loh. Saya lupa istilahnya apa. Jadi budaya itu tetap dipegang teguh, tapi dari sisi anak muda itu, budaya itu dijalankan dalam konteks kekiniannya mereka gitu. Tapi nilai-nilai budaya itu tetap ada gitu. Saya lupa istilahnya apa. Sehingga budaya itu tetap berjalan, tapi konteksnya disesuaikan gitu. Nah, ini kan akhirnya dapat hal yang baru nanti Mbak Ginda ya, dapat sesuatu yang baru gitu. Ternyata mengalami satu apa namanya perubahan, tetapi esensinya tetap sama gitu. Nah, nanti dari sudut pandang perubahan itu, nah, kita kan kadang-kadang kan kita bicara ya, kita ini masuknya generasi apa ya? Nah, sekarang kalau Gen Z ini nggak pikirannya kan beda gitu kan ya. Jadi budayanya sekarang dikaji dalam konteks tertentu gitu. Nah, akhirnya cari lagi teori tentang masing-masing generasi ini gitu kan ya. Cara berpikirnya gimana? Akhirnya muncul hal yang baru. Gitu. Nah, akhirnya sintesisnya dapat. Menarik gitu ya. Ini dari Mbak Kinda. Ini satu-satu cerita saya ya. Oke. Ya.
Dari Mas Dani piye iki? Ya Mas. Baik, Pak. Kurang lebihnya sama Pak sama kita Pak. Heeh, Pas seminar proposal kemarin tuh awalnya saya pede banget gitu Pak. Jadi kayak gede banget. iya pede. Wah ini sepertinya ya walaupun salah sedikit gitu awal Ya. itu Pas setelah presentasi di depan Bu Dewi dan Pak eh Bu Dewi doang sih Pak karena Bu Hmm, Wahyu sedang ada acara kan. Terus eh, kok saya merasa kok kok ada yang kurang gitu kan. Terus ya. pas dikasih tahu gini-gini, oh ternyata wah kok banyak kali PR-nya gitu Pak. Eh, setelah yang Pak Wahyu disampaikan tuh sama Pak dengan apa yang disampaikan Bu Dewi Pak. Itu dari teori-teori yang saya gunakan tuh masih plek tiplek sama S1 Pak. Jadi kan Hmm, mencari teori-teori siapa, tinggal ambil, ya. simpulin bang. Hmm, Eh, jadi PR yang saya tuh harus mengkaji teori ini, hmm, eh, membahas tentang apa, terus berkaitan nggak dengan judul saya, terus terus ini kan kalau di S1 kan disimpulkan Pak. Nah, kalau di S2 kan disintesiskan Pak. Nah, saya tuh dari kemarin tuh dari bab 1 ke bab 2 tuh simpulkan semua Pak. Jadi nggak ada sintesis Pak. Jadi PR cuma rompak kembali Pak dari awal gitu Pak. ya. Oke. Sehingga nanti khususnya kaitannya dengan variabel terikat dan juga apa yang akan kita kembangkan ya teman-teman ya. Nanti benar-benar teman-teman menggunakan satu definisi, aspek dan indikator yang baru di dalam merumuskan instrumen nantinya. Jadi tidak lagi menggunakan punyanya A begitu ya, atau B punyanya C gitu ya, tapi kita mencoba melihat dari sisi itu kemudian kita sesuaikan. Ya, sintesisnya kita dapat, oh saya cocoknya pakai ini karena saya menggunakan alur dan kondisi yang ada di misalkan Temanggung dan sebagainya. Itu ya, Mas Dani nanti siapkan seperti yang disampaikan Mbak Kinda tadi udah lengkap banget. Kalau Mbak Ika gimana? Gimana Mbak Ika? Ini kalau dari kemarin habis seminar ya Pak. Ya. Kalau dilihat dari hasil seminar kemarin sih, kalau dilihat dari kajian bab 2-nya itu Hmm, eh, nggak terlalu banyak masukan ya Pak ya. hmm, Justru saya kemarin yang diminta adalah untuk lebih memperhatikan rumusan masalah dengan tujuannya gitu, karena kurang hmm, sinkron seperti itu. Tapi kalau hmm, untuk teori sih, puji Tuhan itu aman. hmm. Itu itu aja sih Pak. Kalau Sama kemudian dikaitkan dengan yang sekarang, dikaitkan dengan yang kita bahas hari ini, kalau dikaitkan dengan yang kita bahas hari ini ya, saya sedikit flashback sih ya Pak. hmm, Kenapa saya istilahnya menentukan judul penelitian yang kemarin diseminarkan, karena memang itu sebenarnya eh, pola pikir saya kemarin begini, beranjak dari permasalahan yang ada, hmm, yang saya alamin, terus kemudian kayak Bu Ginda tadi kita mempunyai ide dan angan-angan, baru hmm. saya telusuri tuh ke belakang ada nggak ini permasalahan yang mendukung permasalahan saya sekarang. Jadi kayak gitu. Oh ternyata memang ada nih permasalahannya sama, Ya. ada yang dialamin seperti itu. Cuma Hmm, kembali lagi tadi kan kita harus cari gapnya seperti apa gitu ya Pak, celahnya kita bisa masuk itu seperti hmm. apa. Nah, Ya. disitulah saya baru menemukan, oh oke, ide ini begini, ada pendukungnya, barulah saya buat media ini Pak Wahyudi gitu. Jadi Hmm. kalau saya kemarin. Iya, sehingga nanti perlu dilengkapi ya. Jadi kajian kajian teori dan juga kajian empirisnya harus semakin diperdalam begitu. Sehingga pada saat kita tadi menyampaikan, oh ada sesuatu nih, ideku baru gitu ya. Nah ide baru ini pasti kajian dari beberapa sumber yang nantinya kita menemukan tuh kelemahannya ya dari pemikiran kritis kita kan ya. Kemudian disintesis memunculkan ini kayaknya ini deh, kurangnya ada di sini nanti. Maka novelty-nya kita bisa ngomong teman-teman. Nah, pada saat kita bisa menyampaikan novelty itu sebenarnya pemikiran kritis dan sintesis teori yang kita lakukan itu sudah oke gitu. Tapi benar-benar novelty-nya ini benar-benar novelty loh ya, bukan karena kita belum baca yang lain kan ya. Kadang-kadang kan karena kita kurang baca kan, jadi rasa-rasanya "Oh, ini kayaknya baru deh. Padahal sudah banyak itu. Nah, caranya nanti ya kita belajar komparasi dengan hasil penelitian yang ada. Nanti kita cek sama-sama. Nah, nanti pertemuan berikutnya pada saat kita masuk ke publikasi gitu kita akan lihat ide saya itu sebenarnya banyak enggak ya? Nah, ternyata bisa jadi gitu ya kita masukkan, ternyata kok udah banyak banget ya. Nah, sebenarnya kita perlu melihat ya novelty yang kita tawarkan benar-benar novelty yang betul-betul saat ini yang memang masih jarang ya. Minimal kan masih jarang ya. Kalau baru banget itu nanti S3 teman-teman ya. Tapi minimal itu masih jarang gitu, masih jarang dan wah ini masih
kayaknya masih anu nih, apa namanya kalau istilah sekarang itu kalau ini di up nanti mesti viral gitu. Menjadi sesuatu yang diperbincangkan gitu. Nah, itu nanti harapannya. Tapi kalau benar-benar baru nanti S3. Kalau S3 ini benar-benar kajian yang sangat mendalam sehingga betul-betul sintesisnya kencang banget ya. Ya nanti teman-teman akan mengalami itu. Bagi teman-teman nanti yang di dunia pendidikan, di sekolah pun ada kemungkinan juga untuk ambil S3. Sekarang banyak guru-guru yang dokter tuh banyak. Ya, banyak sekali. Kalau kami di perguruan tinggi kan itu wajib memang ya. Wajib. Justru saya itu sangat respect ya. Manakala guru-guru itu ambil S3. Teman-teman. Keren gitu kan ya. Kan tidak dituntut. Kalau kami kan memang dituntut kan ya. Jadi kalau dosen S3 itu biasa gitu. Bukan sesuatu yang istimewa, biasa gitu. Biasa banget gitu. Karena memang tuntutannya harus sampai ke S3. Tapi kalau guru-guru sampai S3 itu keren banget. Dan sekarang udah mulai banyak. Saya mulai ngajar yang S3 dari pendidikan, sorry, dari sekolah itu lumayan banyak sekarang. Dan itu keren. Begitu ya Mbak Ika ya nanti ya, dilengkapi lagi. Jadi nanti teman-teman, tugasnya setelah ini nanti, teman-teman adalah melakukan identifikasi. Yang kemarin apa, gitu kan ya, yang kemarin apa, kurangnya ada di mana, dibuat dua atau tiga kolom ya, tiga kolom ya. Jadi nanti yang pertama bab satu dulu lah ya, bab satu dulu, bab satu dulu itu di bab satu itu saya sudah membuat seperti apa. Nah setelah hari ini catatan-catatan saya yang kurang itu bagian apa gitu. Seperti Mbak Kinda tadi kan lengkap banget kan ya, keren itu sebagai contoh lah nanti ya, contoh untuk teman-teman gitu ya. Tadi sudah sangat sangat rinci gitu ya. Saya buat kemarin kayak gini. Oh ternyata masih kurang ini ya. Kemarin saya buatnya seperti ini maka saya harus menambahkan ini. Nah terus kolom yang terakhir hasil revisinya. Jadi seperti apa? Nah itu yang akan kita presentasikan minggu depan begitu teman-teman. Jadi nanti setelah ini teman-teman bisa kerja mandiri untuk mengidentifikasi itu. Ada tiga kolom ya. Hasil kita awal proposal seminar kemarin ya. Kemudian eh, kelemahan atau mungkin kekuatan boleh juga ya. Kelebihan dan kekurangannya apa gitu ya. Kekurangannya nanti yang akan diperbaiki gitu. Jadi nanti di kolom kedua itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti kita fokus ke hal yang perlu ditingkatkan ya teman-teman ya. Kalau kelebihannya sih oke nah, terlalu anu ya. Tapi kelemahan yang perlu kita perbaiki itu bagian mana itu lebih penting. Setelah itu kolom yang terakhir adalah hasil perbaikan. Nah besok kita presentasikan dan kita akan bahas sama-sama. Supaya nanti akan semakin jelas begitu ya. Harapannya nanti di mata kuliah ini juga akan memperkuat teman-teman dalam mempersiapkan tesis. Jadi tidak lagi mengulang, mengulang, mengulang gitu ya. Nanti mata kuliah ini beda lagi yang dibahas. Mata kuliah itu nanti beda lagi kan kasihan. Bisa meletus nanti nih kepalanya ini ya. Karena banyak tugas gitu ya. Sekarang kita sesuaikan. Jadi sekaligus memperbaiki di tesisnya. Supaya nanti menjadi satu apa namanya? Satu kegiatan yang bisa memudahkan teman-teman untuk belajar tapi menyelesaikan satu hal yang satu hal ini menjadi semakin. Oke, gimana teman-teman? Nah, ini saya tanya dulu ini. Kira-kira Pak, untuk ya, bolehkah saya boleh, bolehkah boleh, boleh. menanggapi? Terima kasih Silakan. untuk kesempatannya Oke. terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi bahkan dari teman-teman. Ya. Sebelumnya mungkin teman-teman yang PGSD pada semester lalu itu sudah mengambil proposal. Ya. Tetapi untuk eh, saya dan beberapa teman yang non PGSD baru mulai proposal Oh, pada semester ini. baru Ya, saja membuat ya. ya baru dimulai saja Pak. Berarti Nah, belum oleh tahu sebab ya apa yang ya Pak, dibuat dan apa yang mau dianalisis ya. Oke, oke. iya Pertanyaannya benar sangat Pak. bagus. Oke, terus? Eh, jadi mungkin yang ingin saya tanggapi terkait dengan apa yang tadi telah disampaikan bahwa eh, tadi sempat ditanyakan perbedaan penelitian untuk S1 dan juga S2. Mungkin tadi saya tidak menanggapi, tapi saya juga berpikir sama dengan teman-teman bahwa pada penelitian S1 itu kita berfokus pada teori-teori yang sudah ada, bahkan kita eh, kemudian mengaplikasikan menggunakan metode-metode yang sederhana saja. Tetapi pada S2 kita kemudian diajak dan dituntut untuk lebih berpikir kritis atau mendalam, kemudian bisa menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, Oke. yang kemudian bisa dipakai di dalam dunia pendidikan. Ya. Nah,
Oleh sebab itu, terkait dengan apa yang disampaikan, bahkan ada pada mata kuliah penelitian dan publikasi ilmiah, mungkin itu menjadi poin minus untuk teman-teman yang kemarin mengambil Hmm. proposal, tetapi bagi saya dan teman-teman ini poin plusnya bagi kami, karena kami mendapatkan sesuatu yang lebih matang dan otomatis kami akan membuat sesuatu yang lebih terarah karena punya dasar yang lebih baik. Ya. Bukan berarti teman-teman tidak baik, tapi menurut saya kami mempunyai kami ada di dalam mata kuliah ini, otomatis apa yang disampaikan dan berjalan bersamaan dengan proposal itu membuat kami lebih matang dalam persiapan penulisan proposal. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, sehingga nanti formatnya beda enggak apa-apa Mbak Janet ya. Jadi kalau yang teman-teman yang udah proposal ini kan ada ya before afternya ya. Kalau ini sekaligus ya, ini future ya. Lebih ke future-nya ya. Jadi berpikir ke depan gitu ya. Kalau ini kan before after kan ya. Kalau yang teman-teman ini siapa? Mbak Janet sama siapa aja yang baru ngambil proposal hari semester ini? Saya juga, Pak. Oh gitu ya, Mbak Francisca juga ya. Oke. Iya, Pak. Oke, jadi nanti ini future ya. Jadi pola pikirnya adalah menggunakan pola pikir yang baru saat ini. Jadi itu cukup satu anu aja, satu satu ya bikin proposal aja ya. Bikin proposal barunya. Nanti ini baru membahas untuk bab satunya. Jadi prinsipnya adalah lakukan analisis secara mendalam begitu ya dari apa yang akan kita lakukan sintesis itu sehingga memunculkan satu harapan baru ini sebagai bentuk novelty yang benar-benar novelty begitu ya, bukan hanya sekedar novelty yang karena kita belum tahu apa yang terjadi di luar. Jadi itu saja Mbak ya, cukup satu apa namanya, cukup satu satu kolom aja ya, atau ya bikin proposal aja lah. Gitu. Tapi tolong benar-benar dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Benar-benar kajian yang cukup banyak begitu ya, kajian dari beberapa sumber sehingga kita tidak hanya mengumpulkan atau mengclipping dan menyimpulkan itu, tapi benar-benar temukan sesuatu yang baru dan bahwa apa yang kita tawarkan itu menjadi sesuatu yang memang menjadi solusi itu dilihat dari teori-teori yang ada dan juga dari empiris yang kita dapatkan begitu. Jadi bukan sekedar pokoknya saya mau melakukan ini begitu ya, tapi benar-benar melalui kajian dan analisis yang mendalam. Oke. Itu ya Mbak Sanet dan juga Mbak Francisca ya. Oke. Kalau dari Mbak Ria gimana Mbak Ria? Oh Mbak Ria ini ada di ruangan ya. Mau mendengarkan dulu enggak apa-apa ya, karena ini sedang di ruangan ya. Enggak apa-apa Mbak, aman ya. Saya tidak akan memaksa karena saya sudah tahu ya posisinya sekarang. Sekarang Mas Anggir, silakan Mas Anggir. Gimana Mas Ya, Anggir? baik, terima kasih, Yudi. Iya, Kalau dari saya, eh, boleh cerita sedikit ya, Pak. Kemarin boleh, itu boleh, boleh. sebelum saya, Bu Ripka, Pak Anton tuh melakukan seminar proposal dengan dosen penguji, kami itu sempat seminar proposal tesis, Pak, dengan teman-teman ini. Jadi Oh gitu ya. eh, Sempat kami ngobrol dulu ya. simulasi gitu ya. Tapi bagus loh ya, Iya, inisiatifnya bagus loh ya. Ini mahasiswa beneran kan ya. Jarang gitu dibimbing ya, oleh mahasiswa punya Dani, inisiatif praseminar gitu ya. Ika gitu ya. Nah, Terus? eh, di situ eh, saya dapat beberapa masukan ya gitu ya. Itu ya, em, saya tuh sempat bingung Pak antara penelitian yang akan saya lakukan karena ini tuh arahnya ke pengembangan tapi kok juga ke eksperimen gitu. Jadi membingungkan gitu. Itu Oke. yang membuat saya bingung karena S1 kemarin saya itu eh, penelitian yang saya lakukan itu R&D juga, hanya itu tidak ada indikatornya. Itu yang Oke. membuat mungkin modal saya untuk di S2 ini kan saya masih kepikiran yang S1 kemarin gitu. Jadi Hmm. makanya yang saya sajikan ini kan saya antara bingung dan tidak, ini tidak ada indikatornya. Sehingga ini menjadi masukan kemarin juga dari Bu Helti bahwa ini indikatornya harus jelas gitu ya. Ini untuk mengukur Ya. apa. Sehingga saya memutuskan untuk yang nanti Hmm. perbaikannya saya akan ukur dari sisi berpikir kritisnya siswa gitu. Hmm. Nah, Oke. kemudian ada beberapa penyesuaian di judulnya yang saya lakukan. Em, nah, nanti ini mungkin saya sampaikan atau tidak Pak judulnya nanti. Ya, Judul yang baru coba saya, judulnya boleh, boleh. ya, Oke. eh, Ini sambil kita judul lihat. baru yang saya, ini Pak sebentar. Nah, judul baru saya ini adalah pengembangan perangkat ajar matematika GoMap 3CM. Nah, Hmm. itu lalu kurung buka integrasi Google Maps dan model pembelajaran 3CM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Hmm. Gitu, Pak. Oke, ya ini sudah konsepnya sudah dapat ya. Tinggal nanti kalimatnya yang akan kita ringkes lagi, Mas.
Tapi Ya, prinsipnya sudah kelihatan begitu ya. Mau ya, bikin apa, dampaknya nanti apa, supaya sebagai indikatornya ya. ya, Ya ini menarik dan sepertinya nanti akan terjadi pergeseran ya Mas ya. Sepertinya jenengan ya, dikembalikan lagi ke saya. ya. Ya, Kemarin Bu Yanti sempat bingung loh. Ini kan kepakarannya Pak Wahyudi, kok kenapa dapatnya saya gitu. ya makanya kemarin diminta dikembalikan ke saya lagi. Oke Iya, lah gitu ya, nggak apa-apa. Mbak Ria nanti akan bertukar dengan Mas Angger ya. Karena Mas Angger dikembalikan ke saya dan saya harus mengembalikan lagi satu gitu ya. Jadi tukar gulingnya ya dengan Mbak Ria nanti. Karena yang Mas Angger dan Mbak satu lagi Mbak Sinta. eh, Apa Mas yang bimbingan dengan Rifka, Bu. saya? Bu Rifka, Ripka. ya itu kan memang Ya, bimbingan dari awal dengan saya kan ya. Nah nanti ya. akan ikut lagi dengan saya, Mas Angger dan Mbak Rifka gitu. Nanti Mbak Ria ikut Bu Dekan ya. Pasti sejahtera Mbak, karena Dekan kan ya. Oke ya, jadi tidak apa-apa ya, sama aja ya, sama aja. Kalau Mas Angger memang khusus ya, karena 3CM gitu ya di FKIP ya 3CM yang karena saya mengembangkan ya, pasti teman-teman mesti dilarikan ke saya. Sama satu lagi namanya Bu Erlina. Bu Erlina itu dosen matematika. Sekarang ngambil S3 di Jogja, beliau memperdalam 3CM-nya. Mungkin setelah pulang beliau lebih pakar dari saya karena beliau sudah kembangin lagi apa yang saya buat itu dalam konteks yang lebih kompleks lagi. Menarik gitu ya. Kemarin izin dengan saya dan sempat diskusi dengan saya dan minta masukan. Saya lihat, oh oke ini. Oke, novelty-nya dapat sebagai apa namanya novelty di S3. Saya sudah bisa memprediksikan ya apa yang akan dihasilkan itu sehingga keren, keren, bagus kemarin itu. Jadi ya paling nggak dua orang lah ya, saya dengan Bu Erlina. Karena Bu Erlina sudah ini kan sudah 2016 ya teman-teman ya. Saya launching itu 2016, Bu Erlina itu udah pakai mungkin ada 4 tahunan lah ya. Sehingga kalau dalam hal pembelajaran matematika ya di SMP, SMA itu beliau lebih lebih mendalam penerapan 3CM-nya. Bagus. Bahkan lomba-lomba mahasiswa itu pakai 3CM banyak yang menang. Baik di tingkat provinsi maupun nasional banyak yang menang dari teman-teman pendidikan matematika. Jadi kadang-kadang pas Dewan jurinya tanya itu kan publikasinya kan udah banyak ya. Sampai jurinya kan notice ya. Notice ini pasti Pak ini gitu. Karena memang baru baru saya yang ya ini nanti tanggal 11 saya diundang dari ini apa namanya Direktorat SMK. Ya untuk beda sidik ya SMK. Ya enggak apa-apa lah ya teman-teman di sana karena Pak Menteri pakai ya khususnya di Direktorat SMK ini pakai 3CM untuk jurusan pemasaran. Jadi besok saya tuh belajar tentang jualan dengan 3CM. Ini saya sedang bergumul panjang ini bagaimana kemudian saya cerita tentang 3CM itu dalam konteks berjualan. Seperti Mas Angger ini kan juga bicara tentang 3CM dalam konteks Google Map kan. Ya, besok itu saya terkait dengan jualan. Nah, saya tidak pernah jualan gitu ya. Sekarang bicara jualan ya belajar lagi. Ya nggak apa-apa. Saya ada mentornya yang jualan itu Pak Didi namanya. Mentor yang luar biasa. Jadi saya belajar penjualan atau apa namanya sales begitu ya dengan Pak Didi dan PCM-nya dari teori yang saya ketahui. Oke ya Mas Angger ya, nanti judulnya kita ringkes lagi. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke Mbak Francisca dan Mbak Sanet ya, karena baru ya, jadi silahkan nanti dicoba dulu, nanti kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya gitu, supaya nanti kita tahu gitu ya di mana kekuatan dan kekurangannya dan harus harus bagaimana. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman? Oke ya, aman ya. Ini saya tidak mau terlalu lama kalau online begini nanti apa namanya terlalu banyak ya. Ini nggak ada rencana teman-teman mau dolan Solo 3 gitu kan? Kayak Iya, sekali kuliah lagi ya di Salatiga gitu. Oke, kalau sudah aman teman-teman, jadi tugasnya sekarang adalah teman-teman untuk yang sudah seminar, teman-teman identifikasi. Ya, identifikasi. Kalau bisa sampai bab 2 bagus ya, tapi syarat minimalnya adalah melihat yang bab satunya dulu. Bab satunya dulu dilihat eh, bagaimana kondisinya ya. Silahkan temukan gap-nya dan perbaiki sesuai dengan cara pandang atau cara pikir kita setelah hari ini gitu ya. Yang bagi yang baru ya silahkan dibuat dengan pola pikir yang sekarang. Jadi konteksnya tidak before afternya, tapi bicara tentang future-nya teman-teman. Mau bikin apa ke depan. Begitu? Oke, aman? Aman ya?
Oke, ini Mbak Gita ada Bapak, pertanyaan dulu. Hmm. em, untuk sebenarnya bukan pertanyaan tentang ini sih Pak, tapi Hmm. kalau untuk record, record itu apakah kita boleh minta Pak? Oh, Atau recordnya ini. ya, Nanti anda teman-teman diupload di Evlen ya. ah Nanti baik, teman-teman ingatkan aja. Saya biasanya akan saya tautkan di sana juga supaya teman-teman bisa lihat lagi ya. Nah, ini baik, seperti Mbak Ria tadi udah janji kan ya. Nanti mau belajar lagi Pak. Kalau tidak ada recordnya kan nanti tanya ke Mas Dani kan. Jadi beda nanti ya. Oke, nanti recordnya akan kita tautkan di sana. Dan nanti hasilnya teman-teman tolong sebelum hari Rabu ya. Sebelum hari Rabu teman-teman udah kirim hasilnya. Jika nanti biasanya saya akan review dulu ya. Saya akan lihat-lihat dulu sebelum teman-teman presentasikan itu saya biasanya lihat-lihat. Jika saya tahu persis gitu ya. Oh ini ada di sini, ada di sini. Sehingga nanti akan lebih banyak saya bisa memberikan masukan-masukan untuk teman-teman. Sehingga nanti silahkan setelah ini nanti oke lah silahkan istirahat dulu boleh ya ngopi-ngopi dulu kemudian dicoba untuk memutuskan itu. Dan jangan dibiasakan nanti ya last minute gitu kan ya, detik-detik terakhir gitu ya, hasilnya pasti nggak akan maksimal. Karena ini S2 teman-teman ya. Jadi usahakan benar-benar yang dikerjakan itu sudah benar-benar dari hati gitu kan ya. Jadi benar-benar serius saya memang meluangkan waktu untuk S2 ini. Itu nanti dapatnya beda teman-teman. Serius ya, dapatnya beda. Karena kita sudah benar-benar meluangkan ya, menyisihkan dari sekian banyak waktu kita itu untuk studi. Makanya mesti dapat sesuatu. Sehingga suatu saat itu nggak akan lupa gitu. Nggak akan lupa waktu S2 itu dapat apa. Oh nanti kalau saya kesempatan S3 saya dapat apa lagi. Gitu. Dan dampaknya kelihatan. Biasanya langsung apa namanya karirnya itu ya. Aduh ke sana itu semakin semakin diperluas jalannya. Karena memang memberkati banyak orang. Karena ada sesuatu yang di. Begitu teman-teman? Aman ya? Silahkan dilanjutkan untuk mencoba melihat kembali ya. Jangan-jangan filenya hilang kemana gitu kan ya. Mulai dikumpulkan lagi bikin folder baru gitu ya. Ya, before afternya ya kalau yang baru menulis ya tulis ya future gitu ya. Untuk tesisnya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman ya. Semoga